Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Hayatami. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan soal TUN Matematika IPA tahun 2019 dari nomor 11 sampai nomor 15 ya. Di nomor 11 diketahui matriks A PQRS B sama dengan 41, C 31, D negatif 12 dan E negatif 12 negatif 7. Jika AB sama dengan C dan AD sama dengan E, maka nilai dari A dikali 31. Oke, berarti yang ini kita harus tahu P-nya berapa, Q-nya berapa, R-nya berapa, S-nya berapa. Kalikan dengan 31, gitu ya. Nah, kita hitung dulu. Yang pertama di situ kan disebutkan AB sama dengan C. Berarti A kita kalikan dengan B, ya. AB sama dengan C nih kita kalikan. Ini kan A-nya. Kemudian ini B-nya kita kalikan. Itu sama dengan C, sama dengan ini 31, persamaan matriks ya. Oke, jadi cara mengalikannya ingat baskom, baris kalikan dengan kolom. P kali 4 berarti 4P ditambah Q kalikan dengan 1. Jadi 4P tambah Q gitu kan. Oke, yang baris pertama kolom pertama. Kemudian yang kedua ini R kalikan dengan 4, 4R ditambah S kali 1 berarti tambah S sama dengan 31 gitu kan. Oke, kemudian kita cari yang ini AD sama dengan E. Ya, berarti ini kan A-nya, ini D-nya negatif 1, 2 sama dengan E, yang ini negatif 12, negatif 7. Ini juga sama kalikan kayak tadi, berarti P kali negatif 1 negatif P ditambah Q kali 2 berarti 2Q kan. Negatif P tambah 2Q. Yang bawah negatif R tambah 2S gitu. Nah, karena sudah ada persamaannya nih, ini kan ada dua variabel ya, maka kita bisa cari dengan eliminasi substitusi. Pertama kita eliminasi dulu yang ini nih. 4P ditambah Q sama dengan 3. Dengan ini, negatif P ditambah 2Q sama dengan negatif 12 kan gitu. Nah, kita cari dulu eliminasi koefisien harus sama karena ini beda, maka yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1. Oke, hitung saja berarti 8P tambah 2Q sama dengan 6. Kemudian yang bawah tetap negatif P ditambah 2Q sama dengan negatif 12. Oke, tinggal dikurang. Berarti ini 8P dikurang negatif P berarti sama aja ditambahkan, maka 9P. 6 dikurang negatif 12 berarti 6 tambah 12, 18. Oke, P sama dengan 18 bagi 9 kan 2. P-nya ketemu maka kita tinggal substitusi ke persamaan terserah yang ini ataupun yang ini terserah. Saya ambil yang ini ya. 4P ditambah Q sama dengan 3 berarti 4 kali 2 sama tambah Q sama dengan 3. Berarti Q-nya 3 dikurang 8 kan? Maka negatif 5. Oke, ini ruangannya udah nggak muat nih. Kita hilangkan dulu soalnya. Nah, berarti selanjutnya kita kan baru nemuin P sama Q. Sekarang kita cari R. Sama kayak tadi, eliminasi juga. Yang ini persamaan 4R ditambah S sama dengan 1, dengan yang ini negatif R tambah 2S sama dengan negatif 7 kan gitu. Nah, maka sama kayak tadi yang atas kita kalikan 2, yang bawah kalikan 1, kemudian hitung berarti jadi 8R tambah 2S sama dengan 2, yang ini tetap ya sama aja. Tinggal dikurang. Maka 2 dikurang negatif 7 kan berarti 9. Nah, 2S kurang 2S kan 0, 8R dikurang negatif R berarti tambah R ya, berarti 9R. Maka R sama dengan 1. Substitusi kita ke persamaan ini 4 kali 1 ditambah S sama dengan 1 berarti S sama dengan 1 dikurang 4 maka S nya negatif 3. Kita sudah menemukan PQRS nya, maka kita kembali ke yang ditanya. Tadi kan di soal itu A dikali 3, 1. A nya tinggal kita masukkan, berarti kan P nya ini 2, Q nya negatif 5, kemudian R nya 1, S nya ini negatif 3. Nah, ini yang ditanya kan. Ini kalikan dengan ini, berarti kayak tadi 2 kali 3, 6 ditambah negatif 5 kali 1, berarti dikurang 5 kan. 1 kali 3, 3 ditambah negatif 3 kali 1, berarti dikurang 3. 6 kurang 5, 1, 3 kurang 3, 0. Gitu. Maka jawaban untuk soal nomor 11 adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 12. Wah, ini soal selanjutnya nih panjang-panjang nih soalnya. Rudi membeli 4 barang X dan 2 barang Y dengan harga 400.000. Susi membeli 10 barang X dan 4 barang Y dengan harga 900.500. Sedangkan Mohan membeli sebuah barang X dan sebuah barang Y. Jika Mohan membayar dengan uang 200.000, uang kembalian yang diterima Mohan. Oke, berarti kita harus tahu X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, Rudi kan tadi 4 barang X, berarti 4X dan 2Y gitu kan. Tambah 2Y sama dengan 400.000. Kemudian Susi
Ini 10X tambah 4Y sama dengan 900.500. Oke. Kita langsung saja cari X sama Y. Sama kayak tadi ya, kita eliminasi substitusi. Yang ini kita kalikan 2, yang bawah kalikan 1. Nah, jadi 8X tambah 4Y sama dengan 800.000. Yang ini tulis lagi 10X tambah 4Y sama dengan 900.500. Tinggal dikurang ya. Berarti 800.000 dikurang 900.500 berarti negatif 100.500. Kemudian 4Y dikurang 4Y 0, 8X dikurang 10X negatif 2X. Maka X sama dengan negatif 100.500 dibagi 2 kan gitu. Dibagi negatif 2, negatif bagi negatif positif. Maka X-nya sama dengan 50.250. Oke, kalau sudah nemu X-nya kita substitusi ke persamaan yang ini. Terserah yang mana aja, saya ambil yang ini 4 kali 50.250 ditambah 2Y sama dengan 400.000. Berarti 2Y sama dengan 400.000 dikurang 201.000. Maka tinggal 199.000 ya, dibagi 2. Maka Y sama dengan 99.500. Oke, ini nggak muat, kita hilangin dulu. Ingat ya, si Mohan membeli barang X dan barang Y. Kita udah ada nih, X-nya ini, Y-nya ini. Kemudian kan dia punya uangnya 200.000, kembaliannya berapa, itu yang ditanya. Oke, tadi si Mohan itu membeli barang X dan Y, berarti X tambah Y ya. X-nya ini tadi 50.250 ditambah Y-nya 99.500. Oke, jadi 149.750 itu yang dibeliin oleh Mohan. Nah, kemudian yang ditanyakan uang kembaliannya. Tadi uang kembalian berarti kan uang si Mohan kan 200.000 tinggal dikurang 149.750. Maka uang kembaliannya adalah 50.250. Maka untuk soal nomor 12 jawabannya C. Kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, ini yang tadi saya bilang nih panjang-panjang nih, nomor 14 juga sama. Oke, seorang pembuat kue mempunyai 4 kg gula dan 9 kg tepung. Untuk membuat sebuah kue jenis A dibutuhkan 20 gram gula dan 60 gram tepung. Sedangkan untuk membuat sebuah kue jenis B dibutuhkan 20 gram gula dan 40 gram tepung. Jika kue A dijual dengan harga 4.000 per buah dan kue B dijual dengan harga 3.000 per buah, maka pendapatan maksimum yang dapat diperoleh pembuat kue tersebut adalah. Oke, untuk jawab soal ini, biasakan teman-teman nih, kita misalkan dulu kue jenis A-nya sebagai X, kemudian kue jenis B sebagai Y untuk mempermudah. Kemudian kita buat fungsi tujuannya. Ini agak panjang, tapi sebenarnya kalau terbiasa tuh cepat gitu ya. Ini saya jelasin detail aja. Kita buat fungsi tujuannya, tadi kan ini 4.000 ya. Kue A dijual dengan 4.000, berarti kan fungsi tujuannya 4.000 X ditambah ini 3.000 Y. Kemudian fungsi kendala kita lihat, ini kan ada 20 gram gula dan 40 gram tepung. Oke, lihat nih. Tadi gula itu kan ada 9 kg ya. Seorang pembuat kue mempunyai 4 kg gula dan 9 kg tepung. Oke, untuk membuat sebuah kue jenis A dibutuhkan 20 gram gula dan 60 gram tepung. Oke. Sedangkan untuk membuat sebuah kue jenis B dibutuhkan 20 gram gula. Oke, yang gula dulu nih. Ini 20 gram yang A, 20 gram yang B. Berarti 20X ditambah 20Y. Karena kan yang kue jenis A sebagai X, kue jenis B sebagai Y. Nah, jadi 20X ditambah 20Y kurang dari atau sama dengan gulanya itu kan ada 4 kilo. Nah, kalau 4 kilo kita buat ke gram berarti kan 4.000. Ya. Jadi 4.000 gram karena ininya dalam bentuk gram. Oke, maka jumlah gulanya juga kita buat dalam bentuk gram. Maka 20X tambah 20Y kurang dari 4.000. Nah, kita bagi 20 jadi nih harusnya X plus Y ya, kurang dari 200. Ini duanya nggak usah nih, sorry teman-teman. Duanya nggak usah, jadi X tambah Y kurang dari atau sama dengan 200. Karena kan ini dibagi 20. Nah, kemudian yang kedua, tepungnya ya. Kita lihat tepung di jenis A itu kan tepungnya 60 gram. Kemudian di jenis B 40 gram. Maka 60X ditambah 40Y kurang dari atau sama dengan 9.000 gram. Ya, ini kan jumlah tepung semuanya ada 9 kg atau sama aja dengan 9.000 gram. Oke, sama kayak tadi, ini berarti kita bagi 20, 60 bagi 23 X, 40Y bagi 22Y, 9.000 bagi 20, 450. Oke, kemudian X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan ini, pasti sudah tahu ya. Nah, selanjutnya, nah ini karena ini nggak cukup ya, ini kan yang ditanya, maka pendapatan maksimum yang diperoleh pembuat kue tersebut. Oke, untuk mendapatkan pendapatan maksimum berarti kita buat dulu grafiknya dari persamaan yang ini. Oke, yang ini aja yang kecil nih.
Buat grafik caranya kita buat X-nya sama dengan 0. Kita buat yang ini dulu nih, X plus Y. Kurang dari 200 ya. Kita buat yang ini dulu, berarti 0 tambah Y. Kalau X-nya 0 kan berarti 0 tambah Y sama dengan 200, maka Y-nya sama dengan 200. Jadi titiknya 0,200. Ini langkah membuat grafik ya. Kemudian kita buat Y-nya sama dengan 0. Jadi X tambah 0 sama dengan 200, berarti X sama dengan 200 sama, berarti 200,0. X-nya 200, Y-nya 0. Yang ini X-nya kan yang 0, Y-nya dapat 200. Gitu. Ini untuk persamaan yang ini. Persamaan yang ini 3X plus 2Y kurang dari 450, berarti sama kayak tadi. X sama dengan 0, berarti 3 kali 0 tambah 2Y sama dengan 450. Maka 2Y sama dengan 450 kan, Y berarti 450 bagi 2, maka Y-nya 225. Jadi 0,225. Kemudian kita buat Y sama dengan 0, berarti 3X tambah 2 kali 0 sama dengan 450. X sama dengan 150, jadi 150,0. Oke, kita buat gambarnya. Mohon maaf nih saya belum bisa bikin gambar di sini, jadi saya bikin di kertas. Nah, gambar yang tadi yang pertama itu kan 0,200, nih 0,200. 0,200 ke sini, kemudian 200,0 ini. Nah, titik ini dengan titik ini hubungkan. Oke, mudah-mudahan udah pada bisa nih. Kemudian yang kedua, garis yang kedua nih, X-nya yang ini kan 0,225, berarti di atasnya lah 225. Kemudian 150,0, nah ini. Nah, tadi kan di sini kurang dari 200. Berarti kalau kurang dari kan ke sini, ke bawah. Oke, maka daerah penyelesaiannya di sini, ya. X lebih dari 0 kan ke atas, Y lebih dari 0 ke sini. Jadi daerah penyelesaiannya ini. Maka kita dapat titik ini. 1, 2, 3. Nah, titik ini yang akan kita gunakan untuk menentukan pendapatan maksimum. Oke. Nah, kemudian titik potongnya kalau teman-teman bikin gambarnya rapi, benar, pasti tanpa dengan melihat gambar pun pasti tahu bahwa titik potong ini 150,50. Ini bukan 05, sorry, 150,50. Nah, kemudian kebalik nih 50,150 ya. Kebalik, sorry, 50,150. Nah, kemudian teman-teman, kalaupun misalkan gambarnya nih kayak misalkan ini kayak gini nih, ya, nggak terlalu kelihatan kan? Kita bisa cari dengan eliminasi substitusi kayak tadi ya. Kita eliminasi maka dapat X-nya, substitusi dapat Y gitu-gitu. Oke, jadi kita masuk langsung aja ke fungsi tujuan yang tadi yaitu X, Y, 4000X tambah 3000Y. Nah, kita ambil titik yang ini, 3 titik ini. Pertama misalkan kita ambil yang ini, 0,200, yang ini kan, titik ini. Artinya produk B-nya 200 gitu. Kemudian X-nya 0. Jadi 4000 kali 0 ditambah 3000 kali 200, maka 600.000. Kemudian kita buat yang ini 150,0, jadi 4000 kali 150 tambah 3000 kali 0, maka 600.000 juga sama. Kemudian yang ketiga, nah ini sorry salah tadi ya, harusnya 50,150. Jadi 4000 kali 50 ditambah 3000 kali 150, maka 200.000 ditambah 450.000, jadi 650.000. Nah, dari ketiga ini kan daerah penyelesaian ini kan yang paling tinggi nih, maka untuk mendapatkan pendapatan maksimumnya berarti ini 650.000, yaitu jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Sama ini kayak tadi prosesnya, cuma yang ditanya aja. Nah, yang beda tuh yang ditanyanya. Oke, coba kita baca ya soalnya. Seorang pedagang khusus menjual produk A dan produk B. Produk A dibeli seharga 2.000 per unit, dijual dengan laba 800. Produk B dibeli seharga 4.000 per unit, dijual dengan laba 600. Jika ia mempunyai modal 1.600.000 dan gudangnya mampu menampung paling banyak 500 unit, maka keuntungan terbesar diperoleh bila ia membeli. Oke, untuk jawab soal ini sama kayak tadi ya. Kita misalkan dulu produk A-nya sebagai X, kemudian produk B sebagai Y. Kemudian kita lihat fungsi tujuannya, berarti fungsi tujuannya fx, y sama dengan 800x tambah 600y. Yang ini kan, karena kan keuntungannya ini 800. Yang produk apa ini dijual dengan laba 800, ini yang produk A. Ya, kemudian yang produk B-nya 600, berarti 800x tambah 600y. Oke, karena kan yang ditanyakan keuntungan terbesar, berarti fungsi tujuannya fx, y sama dengan 800x tambah 600y. Kemudian kita buat fungsi kendala kayak tadi. Oke, ini agak sempit, jadi saya tulisnya seperti ini ya.
Nah, oke, yang produk A tadi kan 2000. Ya, berarti 2000X. Kemudian yang produk B tadi 4000. Nah, dia kan punya modalnya ini 1.600.000, maka 2000X ditambah 4000Y kurang dari atau sama dengan 1.600.000 gitu. Kita bagi 2000 untuk mempermudah, jadi ini persamaannya jadi X tambah 2Y kurang dari atau sama dengan 800. Selanjutnya yang kedua, tadi kan nih gudangnya mampu menampung paling banyak 500 unit, berarti X tambah Y kurang dari atau sama dengan 500 gitu. Seperti biasa, X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Oke? Nah, karena ini nggak cukup, kita hilangkan dulu soalnya. Ingat yang ditanya itu kan keuntungan terbesar diperoleh bila ia membeli. Oke? Sama kayak tadi buat grafik, agak saya percepat ya. Jadi, buat X-nya sama dengan 0, berarti 0 tambah 2Y, yang ini nih. Nah, ini ya, 0 tambah 2Y sama dengan 800, berarti 2Y, Y sama dengan, 2Y sama dengan, harusnya ini, ke 2Y harusnya ini 400 ya, sorry teman-teman nih, harusnya 400 nih. Di sini 800, berarti Y sama dengan 400, jadi 0,400. Sorry ya, sorry sekali lagi. Oke, kemudian Y-nya sama dengan 0, maka X tambah 2 kali 0 berarti 800, berarti X sama dengan 800. Jadi 800,0, kemudian yang grafik yang kedua yang ini, X plus Y kurang dari 500, berarti X-nya kita buat sama dengan 0, berarti 0 tambah Y sama dengan 500, Y-nya berarti 500. Oke, 0,500. Kemudian Y-nya 0, X tambah 0 sama dengan 500, berarti X sama dengan 500. Jadi 500,0. Kita buat gambarnya. Nah, ini gambarnya bener ya. Ini sorry, ini harusnya 400. Jadi ini sampai 400 tuh. Ini gambarnya, ini 800,0, yang ini 800,0 hubungkan. Kemudian yang ini, yang kedua 0,500 sama 500,0 hubungkan juga kayak tadi. Kurang dari sama kayak tadi ya, maka daerah penyelesaiannya yang ini. Nah, kemudian titik potongnya kalau bikin gambarnya benar akan langsung ketahuan 200,300. Kalaupun enggak, teman-teman eliminasi substitusi saja ya. Ini caranya nih, titik potong. Dapatlah 200,300, maka sama kayak tadi kita masukkan ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya kan fx, y sama dengan 800x tambah 600y. Misal kita ambil yang ini dulu nih, 0,400 ya. Nih, ya kan? Berarti 800 kali 0 tambah 600 kali 400, maka 240.000. Keuntungan yang didapat kalau dia cuma membeli produk B saja nih, 400 produk B. 240.000. Kemudian kalau 500,0 yang ini nih, 500,0 berarti produk A ya, 800 kali 500 tambah 600 kali 0. Maka 8 kali 5 kan 40, ya kan? Jadi 400.000. Ini kurang 0-nya 1, sorry. Ini kurang 0,1 harusnya 400.000 ditambah 0 ya, berarti kan 400.000. Kemudian ini yang titik potong 200,300 berarti 800 kali 200 ditambah 600 kali 300. Jadi 8 kali 2, 16. Jadi 160.000. 6 kali 3, 18, 180.000. 160.000 tambah 180.000, 320.000. Jadi dari ketiga fungsi ini yang paling menguntungkan kan berarti yang ini. Ini 400.000 ya, kurang 0-nya 1, sorry. Nah, jadi dia akan mendapatkan keuntungan yang maksimal pada saat dia cuma beli produk yang A saja. Tadi kan yang X itu produk A saja. Oke, maka jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 5. Suatu koloni bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 6 jam dan pada setiap 12 jam seperempat bagian dari koloni itu tidak bertahan hidup. Jika pada awal pengamatan terhadap X bakteri, maka setelah 36 jam jumlah bakteri dalam koloni tersebut adalah Untuk jawab soal ini saya nggak pakai rumus apa-apa, pakai logika aja. Jadi yang pertama kan di sini tuh lihat, jika pada awal pengamatan terhadap X bakteri, terdapat kali ya? Terhadap X bakteri, oke, berarti pokoknya yang pertama tuh X bakteri. Nah, setelah 36 jam jumlah bakteri dalam koloni tersebut akan menjadi berapa? Kan gitu. Pertama tuh ada X bakteri. Dia membelah diri menjadi 2 setiap 6 jam dan pada setiap 12 jam seperempat bagian dari koloni itu tidak bertahan hidup. Oke? Jadi setelah 6 jam pertama nih, setelah 6 jam berarti kan dia membelah diri menjadi 2. Ya artinya tinggal kita kali 2 aja. Oke, X kali 2 berarti 2X kan gitu. Kemudian 6 jam selanjutnya ya sama membelah diri juga. Itu kan 6 jam selanjutnya berarti kan 6 tambah 6 12 ya. Nah, artinya
dia akan membelah diri lagi. Kita kalikan 2, berarti jadi 4X. Nah, setelah 12 jam, tadi kan di soal dibilang, seperempat bagian dari koloni itu tidak bertahan hidup. Berarti si 4X, 1/4 dari 4X ini akan mati. Nah, tinggal kita hitung aja 1/4 dari 4X itu kan X ya. Nah, maka dia akan mati nih. Yang sebanyak X akan mati. Tinggal kita kurangin aja. 4X dikurangi X. Maka 3X gitu. Jadi setelah 12 jam, itu bakterinya ada 3X. Kemudian 6 jam selanjutnya, berarti setelah 18 jam ya. 6 jam selanjutnya kan. Ya udah berarti kan yang hidup nih, dia akan membelah diri lagi menjadi 2. Berarti 3X ini kita kalikan 2. Oke, maka jadi 6X. Jadi setelah 18 jam, bakteri akan ada 6X. Kemudian selanjutnya setelah 24 jam, oke, 6 jam selanjutnya. Berarti kan ini tinggal dikali 2 karena membelah diri menjadi 2 lagi, maka dia jadi 12X, gitu kan? Kemudian ingat setelah 12 jam, ini kan dari sini 12 ke sini sudah 12 jam lagi, maka 1/4-nya akan mati. Nah, kita hitung aja 1/4 dari 12X itu kan berarti 3X ya. Jadi 12X dikurang 3X maka 9X. Jadi setelah 24 jam yang masih hidup tuh ada 9X. Nah, 6 jam selanjutnya berarti 30 jam ya. Berarti kita kalikan 2 aja nih yang masih hidup. Maka jadi 18X. Oke, 6 jam selanjutnya yaitu 36. Ya sama, berarti kita kalikan 2, 18X kali 2, maka 36X. Ingat, ini udah 12 jam lagi nih. Jadi 1/4-nya dari bakteri ini akan mati. 36 dikali 1/4 dikali 36X. Berarti kan 9X akan mati. Nah, 36X dikurang 9X, maka 27X. Jadi, jumlah bakteri dalam koloni tersebut setelah 36 jam adalah 27X. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan paham nih. Jadi, untuk soal nomor 15 jawabannya C. Ya. Oke, silakan di-share video ini ke teman-teman khususnya yang kelas 12. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.